Dahulu di Kerajaan Sriwijaya ada seorang putri cantik bernama Siti Fatimah dan seorang pemuda bernama Tan Bun An yang berasal dari kerajaan di negeri Cina. Tan Bun An ingin melamar Siti Fatimah namun ada satu syaratnya yaitu ia harus membawa 9 guci berisikan emas. Singkat cerita akhirnya guci tersebut sampai di Kerajaan Sriwijaya. Tan Bun An akhirnya mengecek guci tersebut di dalam kapal dan ternyata di dalam guci tersebut hanyalah tumpukan sawi yang sudah busuk. Tan Bun An akhirnya membuang guci tersebut ke dalam Sungai Musi dan ketika ia ingin membuang guci terakhir ia tersandung. Akhirnya guci tersebut tumpah dan keluarlah emas-emas. Tan Bun An akhirnya melompat ke dalam sungai untuk mengambil guci yang telah ia buang. Siti Fatimah yang sejak tadi menyaksikan hal ini langsung berlari ke pinggiran sungai untuk menunggu calon suaminya. Namun sampai menjelang sore, Tan Bun An tidak kunjung muncul. Putri cantik itu langsung melompat ke dalam sungai untuk mencari calon suaminya. Sebelum melompat, Putri berpesan jika nanti mereka melihat timbunan tanah yang muncul di permukaan sungai, itu adalah kuburan sang putri. Namun tidak ada seorang pun yang kembali ke permukaan. Beberapa hari kemudian di tepi Sungai Musi, muncullah gundukan tanah semakin hari semakin melebar hingga jadilah sebuah. Saya Misyaratna Silvi Sudiro akan menceritakan kisah Batu Ajuang Batu Peti. Alkisah di Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Bukit Parasapan yang dipimpin oleh Raja Tua. Raja Tua memiliki putri sematawayang yang sangat cantik juga cerdas bernama Putri Lenggogeni. Kebetulan saat itu Tuan Hendrik, seorang saudagar kaya raya dari Rupit Portugis, tengah berdagang di daerah Bukit Parasapan. Dua anak buah Tuan Hendrik yaitu Raja Anggang dan Mage Kelabu mendengar kabar ini. Mereka berdua lalu pergi memberitahu Tuan Hendrik dan Tuan Hendrik berniat untuk melamarnya. Namun Tuan Hendrik berbohong kepada raja. Dia mengatakan bahwa ia adalah putra mahkota kerajaan Portugis. Ia pun segera pergi kembali ke kerajaan Parasapan, menemui Raja Tua untuk meminta jawaban atas lamarannya. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja langit berubah menjadi sangat gelap. Ombak sangat besar tiba-tiba menghantam kapal Tuan Hendrik, hingga akhirnya karam di Bukit Kuto nan tinggi. Tidak lama kemudian kapal Tuan Hendrik beserta isinya berubah menjadi batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprizal dari kelas R2M, NPM saya 2020 Batnam 50715. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda Sungai Janiah atau Sungai Bersih. Seorang anak laki-laki dan perempuan, mereka sangat senang. Mereka mengenakan pakaian yang indah ke pesta. Mereka menemukan makanan lezat dan melihat banyak tamu di pesta. Tapi mereka bosan hanya menonton pertunjukan, sehingga mereka berjalan-jalan di sekitar panggung. Mereka lupa akan pesan ibu mereka untuk tidak pergi terlalu jauh. Tiba-tiba mereka melihat sebuah kolam. Karena matahari sangat panas, mereka tergoda untuk bermain di air. Anak-anaknya masih hilang. Dia pulang tanpa anak-anaknya, dan dia bermimpi tentang anak-anaknya. Wanita tua mengatakan, anak Anda berada di kolam dekat rumah pesta. Jika Anda ingin melihat mereka, lemparkan segenggam nasi